Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'il mufa'alun mufa'alun qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan fahuwa muqatilun wa dzaka muqatalun qatil la tuqatil muqatalun masayu masumu masatan wa misasan wa misasan fahuwa mumassun wa dzaka mumassun masik la tumasik mumassun mumassun wa'ada yuwa'idu muwa'adatan wa wi'adan wa wi'adan fahuwa muwa'idun wa dzaka muwa'adun wahid la tuwa'id muwa'adun muwa'adun yasara yasiru yasaratan wa isaran wa isaran fahuwa muyasirun wa dzaka muyasarun yasir la tuyasir muyasarun muyasarun awana yu'awinu mu'awanatan wa iwanan wa iwanan fahuwa mu'awinun wa dzaka mu'awanun awin la tu'awin mu'awanun mu'awanun bayana yubayinu mubayanatan wa biyanan wa biyanan fahuwa mubayinun wa dzaka mubayanun bayin la tubayin mubayanun mubayanun haqqa yu'aqimu mu'aqatan wa iqa'an wa iqa'an fahuwa mu'aqin wa dzaka mu'aqan atiq la tu'atiq mu'aqan mu'aqan laqa yulaqi mulaqatan wa liqa'an wa liqa'an fahuwa mulaqin wa dzaka mulaqan laqi la tulaqi mulaqan mulaqan wala yuwali muwalatan wa wilaan wa wilaan fahuwa muwalin wa dzaka muwala wali la tuwali muwalan muwalan dawa yudawi mudawatan wa diwaan wa diwaan fahuwa mudawin wa dzaka mudawan dawi la tudawi mudawan mudawan akhadha yu'akhidhu mu'akhadatan wa ikhazan fahuwa mu'akhidun wa dzaka
laim latulaim mulaamun nasa'ayu nasi'umunah sa'atan wanisa'an fahuwa munasi'un wadaka munasa'un nasi latunasi munasa'un munasa'un. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bisa berada di atas. Udah belum? Sekarang halaman. Tadi bener tadi udah nyala, ayo. Oke. Udah belum? Oke. Sekarang halaman 115 ya. Ini ngajinya gangguan mulu nih. Oke. Udah sinyalnya nggak beres. Oke, sambil dicek-cek itunya. Oke, 115 6 dari bawah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tolian jabalan itu ya. Dan seperti contoh la tolian jabalan hadirun. Maknanya la tolian tidak ada jenisnya orang yang mendaki. Dan seperti jabalan pada gunung, hadiron itu hadir. Nah, hadza bermula ini contoh. La tolian jabalan hadirun. Misalul ismi itu contohnya isim. Al musabbihi yang menyerupai bil mudhofi dengan mudhof. Jadi tolian jabalan itu bukan mudhof ilaih, tapi menyerupai mudhof ilaih. Apa maksudnya menyerupai mudhof dan mudhof ilaih? Lafat tolian itu maknanya orang yang mendaki. Namanya orang mendaki selalu butuh maf'ul. Nyambung. Jadi wujudnya jabalan itu adalah penyempurna lafat tolian. Kalau nggak ada lafat jabalan, tolian artinya tidak sempurna. Maka di sini udah nanti kok ada tuh wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya contoh la tolian jabalan hadirun. La nafiyatun lil jinsi. La itu bermula la, nafiyatun itu yang menafikan lil jinsi terhadap jenis. Itu yang menjadi contoh kan itu.
Tak malu yang beramal apalah amala inna dengan seperti amalnya inna. Tansibu tegasnya menasobkan apalah al isma pada isimnya. Watarfau dan merofakkan apalah al khobaro pada khobar. Nah kan itu jelas tuh. La tolian, tidak ada jenisnya pendaki. Nah, artinya semua jenis pendaki gunung itu kan dinafikan oleh la. Adik, cuci muka. Habis Aska, adik. Terus ikut ke Lambiri. Ngantuk enggak? Ntar diajak. Siapa yang ke Lambiri? Diboncengin Aska. Tolian bermula lafaz tolian. Ismuha itu isimnya la. Mansubun yang dibaca nasab biha oleh la dengan la. Wahua dan bermula lafaz tolian itu mansubun dibaca nasab. Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya tolian. Fathu akhirihi itu di fathah akhirnya tolian. Berarti huruf akhirnya apa? Ain. Nah, wa toliun. Nah, tolian itu kan terambil dari fi'il, kalau dibaca rofa kan toliun. Wa toliun dan bermula lafaz toliun ismu fa'ilin itu isim fa'il. Nah, kalau ngomong toliun isim fa'il itu pembahasannya berarti pembahasan ilmu sorob. Tola'a yatlu'u tulu'an wa matla'an fahuwa toliun isim fa'il. Diperhatikan isim fa'il itu bukan fa'il. Kalau isim fa'il bahasanya sorob, kalau fa'il bahasanya nahwu. Nyambung nih. Ini yang harus pelan-pelan juga kalian istilah-istilah seperti itu kalian fahami betul. Walaupun toliun isim fa'il, ya malu yang beramal apa isim fa'il yaitu toliun amalal fi'li dengan seperti amal fi'ilnya. Jadi toliun itu beramal seperti dengan tola'a atau yatlu'u. Kalau tola'a ya fi'il madhi, kalau yatlu'u fi'il mudhore. Itu maksudnya. Lalu saya cek lah, ini masih ada trouble ini. Tapi situ nggak trouble nggak ya? Oke, ini udah mending nih. Yarfa'u yang merofakkan apa lafaz toliun al-fa'ila pada fa'il. Jadi kalau mau teliti wala tolian dan tidak ada jenisnya orang yang mendaki siapa man jabalan pada gunung siapa huwa gitu loh. Wayan sibu dan menasobkan apa lafaz tolian al-maf'ula pada maf'ul bih. Nah ini maf'ul yang dimaksud. Maf'ul ya bahasanya nahwu. Wa fa'iluhu dan bermula fa'ilnya lafaz tolian mustatirun itu tersimpan fihi di dalam lafaz tolian jawazan dengan jawaz. Takdiruhu bermula kira-kiranya fa'il huwa itu lafaz huwa. Jabalan bermula lafaz jabalan maf'ulun bihi itu maf'ul bih. Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya jabalan fathu akhirihi itu membaca fathah akhirnya lafaz jabalan. Hadirun bermula lafaz hadirun itu tersimpan fihi di dalam lafaz tolian Jawa. Oke. Normal sih tapi ini trouble lagi nih. Memang wifi-nya ya musim hujan ya trouble, musim kemarau juga trouble. Oke. Marfu'un yang dibaca rofa biha oleh la. Wa huwa dan bermula lafaz hadirun. Marfu'un itu dibaca rofa wa alamatu rafihi dan bermula alamat rofa'nya hadirun dhammu akhirihi itu membaca dhammah akhirnya lafaz hadirun yaitu ra. Jadi wala tolian jabalan hadirun itu khobarnya la. Kan gampang kan? Gitu loh. Nah ini pembahasannya memang agak jelimet. Nah cuman
secara keilmuan pemadatan materinya luar biasa gitu loh. Kan kalau dunia nyampe Bapak Yusuf. Apaan? Mahfudot. Nah, ya kan berarti ini mudah. Oke, lanjut. Sekarang wal musabbihu, dan lafadz yang menyerupai bil mudhofi dengan mudhof. Huwa ya musabbih bil mudhof. Ini kaidah. Musabbah atau musabbih bil mudhof itu apa? Kan dalam bahasan la linafil jinsi itu kan ada isimnya la, itu kan ada yang mufrad. Ngerti kan? Ada yang berupa mudhof, ada yang sibih mudhof. Nah, musabbah bil mudhof itu apa? Ini kaidahnya, diingat-ingat. Terserah lu baca wal musabbih ya isim fa'il, kalau kalian baca musabbah ya isim maf'ul. Huwa ya musabbah atau musabbih bil mudhof, ma itu lafat ittasola yang bertemu bi dengan ma, apa syai'un sesuatu, yatimu yang menjadi sempurna bihi dengan ma atau syai'. Apa makna musabbahi? Makna lafat yang diserupakan. Kalau musabbih ya lafat yang menyerupai bil mudhofi dengan isim mudhof. Wadzalika, dan bermula itu musabbah bil mudhof kal misalil madhkuri, itu seperti contoh yang telah disebutkan, yaitu lafat la toli'an jabalan hadirun. Kalau perlu nanti saya tulis dah. Fa inna jabalan, maka sesungguhnya lafat jabalan ta'allaqo itu berta'alluq apa lafat jabalan bitoli'an dengan lafat toli'an. Bihaitsu la yatimu, dengan sekiranya tidak sempurna. Apa makna toli'an? Maknanya lafat toli'an bidunihi, dengan tanpa lafat jabalan. Kama alhamdulillah yarhamu Allah yahdi kumullah, ya sudahlah lu. Bersihnya saya kenceng, masa kalah sama Andri? Ya, kenapa bersihnya kenceng? Hitung-hitung bangunin adik. Kenapa Adi ngantuk? Hasil bangun dia. Oh. Nah itu bersihin beneran dia, ntar sengajain kali Pak gitu. Udah Andri, lu sering bersihin aja. Kalau adik lu ngantuk, ya kan pasti bangun dia, ya gak? Kama anal mudhofa, ini diinget-inget ya. Kama anal mudhofa, sebagaimana sesungguhnya mudhof. Oh itu kama anna, oh gitu ya. Karena jatuh setelah ka, gitu kan. Ya ta'alaku itu berta'aluk apa mudhof bil mudhof ilaih dengan mudhof ilaih. Bihaitsu la yatimu, dengan sekiranya tidak sempurna apa maknahu, maknanya mudhof ilaih bidunihi, dengan tanpa mudhof. Wasai', nah ini masalahnya yang agak sulit. Wasai', dan bermula sesuatu al-muttasilu yang bertemu apa se'. Qad yakunu itu terkadang ada apa se'. Ada itu mansuban dibaca nasab bil musabbahi dengan musabbah bil mudhof dengan lafaz yang diserupakan. Kahadzal misali, seperti ini contoh. Ini contoh apa maksudnya? La toli'an jabalan. Oh, ini yang perlu kalian ingat. Nanti ada yang dibaca nasab, ada yang dibaca rofa, bahkan ada yang dibaca jer. Maka ini perhatikan dan diulang-ulang. Nanti saya jelaskan sampai kalian paham, supaya semangat ngajinya. Waqad yakunu, dan terkadang ada apa syek marfu'an itu dibaca rofa. Kalau yang dibaca rofa contohnya la hasanan wajhuhu madmumun. Tuh, wajhuhu la hasanan, tidak ada jenisnya orang yang tampan. Apa wajhuhu, wajahnya hasan, madmumun itu dicela. Wajhuhu kan seperti jatuh setelah hasanan. Nyambung nggak? Hasanan itu isimnya la.
Nah, lafadz hasanan nggak sempurna maknanya kalau nggak ditambahin lafadz wajib wuhu. Nyambung. Wajhu di sini dibaca rofa. Nyambung. Loh kenapa? Lah hasuna itu kan termasuk sifat musabahat. Begitu loh. Waqat yakunu, dan terkadang ada apa syek majruron itu dibaca jer. Yang dibaca jer contohnya la khairon min zaidin indana. La khairon, tidak ada jenisnya orang baik. Nah ini khairon. Khairon itu isim tafdil, sama dengan sarron. Kalau dia tidak ada al dan tidak dimudhofkan, kan wajib ada mufadhol alaih. Mufadhol alaih itu pasti berupa min. Contoh mah gampang, itu kalian tambahin ganti la afdhola min zaidin, boleh aja. La a'la, tidak ada orang yang lebih tinggi min zaidin. Nah itu kan min zaidin namanya mufadhol alaih. Ntar saya tulis dah biar paham. Ingdana itu di sisi kami. Wa jumlatu min zaidin, dan bermula jumlahnya lafadz min zaidin. Na'tun itu na'at. Wa khobarullah, dan bermula khobarnya la itu adzorfu dzorof ba'dahu sesudahnya, yaitu ingdana. Wa ajaza, dan membolehkan siapa al-Baghdadiyuna, ulama-ulama Baghdad. Ini jarang kan? Yang muncul kan biasanya kalau nggak Kufiyun, Basriyun. Nah ini Baghdadiyun, ulama-ulama dari Baghdad. Baghdad itu di mana? Andre? Baghdad di mana? Di mana Rio? Ilat lidah ya. Ya Irak lah. Irak itu di mana? Jonggol serangan dikit, udah gitu aja lah, ribet amat. Ya enggak? Membolehkan bina al musabbahi, pada memabnikan musabbah bil mudhof. In amila, jika mengamalkan apa musabbah bil mudhof fi dzarfin, dalam dzaraf, au shibhahu, atau yang menyerupai dzaraf. Wa kharaja alaihi la mani'a lima doita. Wa kharaja, dan keluar alaihi, atas ini kaidah apa doa yang bunyinya la mani'a. Kan salah satu wirid itu kan ada Allahumma la mani'a lima doita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yang fa'udhal jaddi minkal jaddu. Pada gak hafal? Dodol siak gak hafal. Lah iya kan, Allahumma ya Allah la mani'a. Ini ilmu hakikat. Tidak ada orang yang menghalangi itu maujud. Mani itu kan dari mana ayam nauman'an. Adik bangun. La mani'a, tidak ada jenisnya orang yang menghalangi itu maujud. Perhatikan supaya kalian lillahi ta'alanya maksimal. Kalau Allah takdirkan kalian sudah untuk alim, ngerti? Allah takdirkan kalian untuk kaya, walaupun kalian dijegal oleh 1000 orang sekalipun, penjegal itu pasti akan terkoyak. Ini supaya kalian menjadi fighting, apa namanya, petarung tangguh, bukan petarung cemen. Kenapa gak ngaji? Sibuk Pak, ada kegiatan senok itu mah, ngerti? Kenapa gak ngaji Ndre? Batuk-batuk Pak, alah cemen. Kenapa gak ngaji Aska? Ngantuk Pak. Kenapa Apri? Meriang Pak, alah. Itu namanya petarung ayam-ayam. Nah itu ayam negeri, asal kepanasan dikit ngos-ngosan, ya gak? Jadi ayam Bangkok gitu, jadi ayam kampung kayak Santim gitulah, ya gak? Walaupun kecil, ya gak? Pendek, hidup lagi, tapi semangat. Adik, bangun, diri dah. Habis udah ketiga kali ini, ayo diri biar melek. Loh itu prinsipnya kalau kita udah nawaitu, ya gak?
Lima terhadap sesuatu a'toita yang telah memberikan siapa engkau. Tuh, ini mentalitas santri harus seperti itu. Tuh, wala mu'tiya. Dan itu mu'tiya dibaca jelas nasabnya. Dan tidak ada jenisnya orang yang memberi itu maujud. Lima terhadap sesuatu mana'ta yang telah menghalangi siapa engkau. Ini doa hakikat. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Tuh. Itu buat wiridan setiap habis sholat, tujuannya kita dalam bermakrifat, kita dalam beramal kaitannya lillah billah ilallah minallah, itu nggak pernah goyah. Nyambung nggak? Itu refleksi, maka itu termasuk wiridan yang dibaca. Baris itu kan Allahumma antas salam wa minkas salam, ya enggak? Enggak bisa enggak hafal Allahumma lantas jalan, ya kabur ya kalian. Apa Ndre? Punya Ipi Kevin. Wa kharrajahu ba'dul muhaqqiqin, dan mentakhriju pada ini doa siapa ba'dul muhaqqiqin, sebagian ulama-ulama yang tahqiq keilmuannya, kal faqihi seperti Imam Al-Faqihi wa Ibni Anaqo dan Imam Ibnu Anaqo, ala anna mani'a, atas sesungguhnya lafaz mani'a ismuha itu isimnya la, wa annau dan sesungguhnya la itu mufradun mufrad, wal jaru wal majruru dan bermula jar majrur, khobaru itu khobarnya la. Nah itu lima a'toita itu kan jar majrur. Oh ya, udah titik. Perhatikan, gue tulis. Tanggapin, admin, klemat. Tuh, perhatikan ini ke depan nanti supaya kalian bisa lebih paham. Kelvin itu jadi admin nggak pernah diantak lu. Nih, isimnya la itu kan terkadang mufrad. Ini ntar diisi apa? Spidol begitu masih ditaruh di sini. Ada yang mufrad, halah. Ada juga yang mudhof. Udah gak gue tulis. Lah spidol gak beres semua lo taruh di sini. Ngapain buat pajangan doang? Udah perhatiin. Isimnya la terkadang ada yang dibaca nasab. Kalau yang dibaca nasab contohnya la tolian jabalan. Nah, salah sendiri spidol gak lu siapin. Jangan cengengesan lu yuk. Ngaji gak perlu persiapin peralatan ngaji. Ya gak saya tulis lah. Lafaz jabalan, ya dengerin, sebagaimana isim mudhof dan mudhof ilaih. Paham? Bener nggak? Gua lempar sekalian spidol. Ini perhatikan. Sebagaimana contoh yang lain, la gulama zaidin. Umpamanya hadirun. Ini lafaz gulama zaidin. Gulam ini mudhof, zaidin mudhof ilaih. Kan gitu. Nah, ini namanya terkib idhofah. Idhofah itu apa maksudnya? Mudhof dan mudhof ilaih. Ini apa nih goyang-goyang nih? Ada yang tidak berupa idhofah tapi musabbah atau musabbih. Ini jangan lu buat mainan apa spidol itu, kalau lu nggak ini jangan lu buat nulis-nulis. Pulpen apa biasa begini, ini rusak spidolnya. Gitu loh. Musabbah bil mudhof. Perhatikan. Apa itu musabbah bil mudhof? Tadi dikasih kaidah.
yang halaman 115. Wala huwa mattasola bi sayun yatimu bihi maknal musabbah bil mudhof. Oh. Yang dimaksud musabbah bil mudhof itu apa? Lafaz yang berhubungan, sesuatu yang berhubungan. Maka bahasanya di situ mattasola bi sayun. Sesuatu yang berhubungan dengan mudhof ilaih. Ya. Yang maknanya mudhof menjadi sempurna. Nih contohnya. La tolian jabalan hadirun. Nah, la tolian. Ini lafaz tolian. Ini bukan isim mudhof, tapi disamakan atau menyerupai mudhof ilaih. Maksudnya bagaimana? Kalau lafaz gulam maknanya enggak sempurna kalau enggak ada lafaz zaid. Oke? Ini kan idhofah. Idhofah itu kan mudhof dan mudhof ilaih. Maknanya lafaz zaid enggak sempurna kalau enggak menyebut zaid. Ini lafaz tolian enggak sempurna kalau enggak nyebut jabal. Coba aja perhatikan. La tolian, tidak ada orang yang mendaki. Mendaki ini kan macam-macam. Ya kan? Oh, mendaki apa? Bisa aja mendaki gedung. Ya. Mendaki itu memanjat. Memanjat pohon. Ya kan? Nah, di sini tolian jabalan. Nah, jabalan itu menjadi penyempurna lafaz tolian. Maka di sini enggak mudhof ilaih, tapi musabbah. Musabbah boleh, musabbih boleh. Musabbah bil mudhof, menyerupai mudhof. Maksudnya apa? Tolian enggak sempurna maknanya kalau enggak menyebutkan lafaz jabalan. Nah, ini contoh yang penyempurna lafaz atau isimnya la yang musabbah bil mudhof yang dibaca nasab. Enggak mesti dibaca nasab. Ada yang dibaca rofa. Contohnya yang dibaca rofa, la hasanan. Tidak ada orang yang tampan. Apa wajhuhu, wajahnya man. Nah, ini hasanan isimnya la. Itu bahasa nahwunya disebut sifat musabbahat. Ya kan? Lafaz wajhuhu wajib dibaca rofa. Nah, ini penyempurnanya syai'un yatimu maknahu itu dibaca rofa. Hadirun lagi lah. Tuh, pihak deui. Dodol sia. Yang dibaca nasab, kalau contoh di situ la yang dibaca jer, la khairon min zaitin hadirun umpamanya. Tuh, spedolnya buat mainan mulu lu. La khairon, ini khairon isim tafdhil. Tadi udah saya kasih penjelasan. Trouble? Enggak. Oh, di sini doang yang trouble. Ini kalian bisa aja la khairon, bisa juga la a'la, bisa juga la, ya macam-macam lah. Lam, terserah. Yang jelas isim tafdhil atau la sarron, karena isim tafdhil, ya kan? Itu kan kalau isim tafdhil nggak ada alnya, nggak dimudhofkan, kan wajib mempunyai mufaddal alaih. Nah, mufaddal alaih itu loh. Min zaidin di sini itu berarti kan jar majrur min. Tidak ada orang yang lebih baik min zaidin daripada zaid. Nah, ini lafaz min zaidin itu penyempurna lafaz la khairon. Nyambung nih. Tuh, itu yang dimaksud dengan musabbah bil mudhof. Masih ngantuk enggak? Ya udah duduk kalau enggak ngantuk. Begitu loh. Ngopi lah gua. Ngapa kong? Langkong aska pakai ngantuk. Lu punya duit enggak?
Apaan kemarin udah kasih goceng. Ya Pak. Bismillah. Yang nggak punya duit ngomong doang. Apa di adik itu bisa aja. Yang nggak punya duit ngomong itu begini. Lu paham banget lu di kadang-kadang di. Lu katanya mau pulang kampung. Kemarin katanya pulang kampung mana lu? Ini kampung lu Rawa Bogo. Kan kampung juga ini, kampung Rawa Bogo. Apa pulang kampung sebelah? Kampung sawah. Siapa apa tinggal nyebrang tol kampung sawah. Ya enggak? Oke. Ada yang nanya enggak? Oke, kalau emang enggak ada, wa in kana, udah. Ini kalau saya paksakan, berapa menit barusan? 36. Ini masalahnya ngaco ini. Apa? Wifi. Ya udah. Besok lagi dah. Insya Allah besok sore ngaji lah. Kalau tadi kan enggak nih. Wa in kana semua mufrad dan bunia alama yunsobu. Berarti kan besok kalian ingat-ingat alamat nasab ada berapa? 5. Ada 5. Yang satu udah jelas-jelas nggak kepake. Nggak kepakainya karena kan hafal khamsah. Lah iya kan? Sementara ini kan apa namanya? Dalam bab ismullah kan isim. Nah, berarti nanti ada mabni fathah, ada mabni kasr, ada mabni iya, ada mabni alif. Alif kan berarti asma sitah. Paham nggak maksudnya? Maka itu kalian nih dengerin. Ini kalian harus apal di luar kepala, namanya babu ma'rifati alamatil i'rab. I'rab ada 4, rofa, nasab, khofat, jazm. Rofa tandanya 4, nasab tandanya 5, khofat tandanya 3, jazm tandanya 2. 2 tapi yang satu dibelah menjadi 2. Kan 3-3 juga. Itu harus apal semuanya. Dhammah sebagai tanda ya gak? Rofa mempunyai berapa alamat? 4. Ya gak? Dhammah, alif, waw dan nun. Ini harus apal semua. Tujuannya apa? Pembahasan ini seperti ini. Wa in kana semua mufradan bunia alama yunsabu bihi. Dan ingat, yang dimaksud mufrad di sini itu bukan isim mufrad. Tuh, kan sudah saya jelaskan kemarin. Ini saya sampaikan untuk sebagai bahasa pengantar supaya besok kalau ngaji kalian udah paham. Yang dimaksud mufrad dalam bab ismullah itu tidak berupa mudhof atau syibeh mudhof. Tidak berupa jumlah. Ngerti maksudnya? Itu yang dimaksud dalam bab isimnya lalu. Walaupun isinya tasniyah atau jamak. La rajulaini atau la rijala. Rijal itu dalam bab ismullah itu dalam kategori mufrad. Ismullah isimnya la yang berupa mufrad. Apalagi kalau jelas-jelas dia isim mufrad. La rajula. Nah kan syaratnya kemarin ingat, isim dan khobarnya wajib berupa isim nakiro. Jadi la rijala nggak boleh la yuyuda. Kalau yuyud kan zaid, ma'rifat. Tuh ingat. Nah ini tetap berlaku. Maka dari awal saya tegaskan ilmu nahwu sedikit demi sedikit estafet harus dikuasai, termasuk perempuan. Dengerin supaya paham. Kalau subuh aja perempuan udah enggak. Makanya tadi kan saya udah antisipasi. Jangan lu pikir gua nggak ke musola itu berarti gua tidur san. Ngerti? Gua wanti-wanti itu tadi kan saya habis sholat nawa itu langsung tidur. Tetep aja nggak bisa. Jam 9 itu baru tidur saya mah. Ribet. Oke lah kalau begitu. 40 menit ya. Itu besok di mutolaah. Terus persiapan yang berikutnya
Itu kan udah halaman 119. Itu udah bab donna. Bab donna itu banyak syair. Syair yang ada kalian apalin. Gitu loh. Seperti itulah. Hasibtu tuqa wal juda khaira tijaratin ribahan idza mal mar'u asbaha thaqila. Terus banyaklah za'am tani saikhon 122 tuh. Za'am tani saikhon walastu bisaikhin innamas saikhu may yadubbu dabiba dan lain sebagainya. Nah, itu apalin. Itu kan selain syair mendapat pelajaran tuh 124 tuh. Ta'alam sifa'al nafsi qahra aduwiha fabalik bilutfin fi tahayyuli wal makri. Nah, ini luar biasa. Kalau hal-hal syair-syair yang seperti ini kok kalian apal, kalian ceramah aja lah, udah nggak pusing. Ceramah harus buka dalil, harus buka kitab. Ngapain buka kitab? Ilmunya udah ada di sini semua. Mau ngapain? Ulah mau disuruh khutbah Jumat aja, metenteng kayak bisul mau meledak. Ya ngapain? Khutbah aja naik, orang ilmunya udah ada di sini. Udah ada di sini, ya. Paham nggak maksudnya? Loh, tiap hari kalian di tempat, tiap hari kalian dididik lah, masak gitu loh. Enak aja. Masih utuh nih tuh kopi. Mbah Hahu nih ngeledekin mulu tuh. Ngopi Al. Siapa kok mau? Ini malam Rebo. Wah, pantesan Ubed jadi datang. Tumben lu. Bismillah. Oke ya. Udah nar kelambiri jam ya habis ngaji lah kalian. Ono jam masa jam 1 lu yang bener lu, Pin. Ono kok sama no berapa? Oh itu bener itu. Yang cewek bener. Ono lu. Lu itu Apri itu ya ilah itu diganti. Oke. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifadatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.